Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, selamat malam. Dan tentunya bagi bapak-bapak, ibu-ibu atau siapapun yang menyaksikan Dhamma TV dan yang sering menyapa saya ya di mana saja, terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan tentunya itu sesuatu yang membahagiakan bagi saya ketika apa yang kami sampaikan bisa membawa manfaat, paling tidak menjadi pribadi yang jauh lebih damai. Itu yang dikatakan oleh penyenengan semua ya, dan tentunya akan mencapai juga kebijaksanaan. Baik, tanpa terasa sudah 14 tahun saya di Dhamma TV dan menemani Anda di Manage Your Mind ini, dari rambut yang hitam sampai beruban. Dan saya juga masih terus belajar. Saya bersyukur bahwa saya didampingi oleh para biku di sini untuk tetap senantiasa berjalan di jalan yang lempeng gitu ya, yang lurus ya, seperti itu. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita akan membahas salah satu tema yang sangat menarik, tetapi saya ingatkan bagi Anda semua bahwa nanti di segmen keempat setelah kita berdiskusi, mengurai pikiran-pikiran kita yang mungkin selama ini masih kurang benar gitu ya, kita akan tutup di sesi MYM ini dengan meditasi bersama. Tentunya siapkan diri dulu di tempat yang enak gitu ya, yang tenang, untuk nanti bersama-sama kita akan bermeditasi. Baik, tema pada kesempatan kali ini adalah mengatasi kesombongan dalam diri. Ada yang namanya kesombongan yang halus banget gitu ya, kita nggak sadar bahwa itu ternyata sombong gitu ya. Kesombongan dapat menjadi penghalang besar dalam mencapai tujuan dan membangun suatu hubungan atau relasi yang baik dengan orang lain. Bagaimana cara mengatasi kesombongan diri? Kita sapa dulu yuk narasumber kita. Apa kabar Bante Dhammawijayo? Ya, kabar baik semuanya. Sukihoto, Namo Buddhaya. Marilah kita bersama-sama sering membangkitkan kebahagiaan dalam diri kita, dan kita bersama-sama untuk menghormati dan menghargai beliau yang tersadarkan sempurna. Semoga kita pun selalu damai, bersih, dan bebas dari semua penderitaan. Iya Bante, ini kita lagi bahas tentang kesombongan ini Bante. Apa sih sebenarnya definisi kesombongan? Dan apakah itu termasuk di dalam kebodohan? Sesungguhnya kalau kita lihat kesombongan itu, kita selalu membandingkan. Terutama biasanya mereka kata, aku lebih kaya daripada kamu, aku lebih hebat daripada kamu. Tetapi sesungguhnya kita juga merasa, aku lebih rendah daripada kamu, rendah diri, aku lebih jelek daripada kamu. Itu juga termasuk kesombongan. Itu kesombongan? Iya, jadi kita selama ada membandingkan terhadap siapapun juga, karena kita masih ada konsep aku. Oke. Selama ada konsep aku, itulah aku tinggi kah, aku rendah kah, itu termasuk kesombongan. Maka dari itu, orang yang tidak sombong itu, mereka tidak bisa membedakan, tidak membeda-bedakan antara tinggi dan rendah. Jadi hanya melihat suasana semuanya itu netral, seimbang dimanapun juga, tidak ada menyombongkan diri, tidak mengatakan aku lebih rendah atau aku lebih tinggi. Itulah namanya cara berpikir kita lain dari yang lain. Wow, ini satu definisi yang baru nih menurut saya ini Bante. Karena kita tuh sombong tuh misalnya gini, aku tuh lebih sedikit loh dari, kekayaanku tuh lebih sedikit dari Raja Inggris. Sombong, merendah tapi sombong ini Bante ya. Ya sedikit lah, lebih sedikit dari beliau gitu ya. Nah ini definisinya ternyata ketika kita malah nggak banding-bandingin, nggak merendahkan diri atau tidak menaikkan diri ya Bante. Netral itu ya definisinya Bante. Nah Bante, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengenali tanda-tandanya nih? Mungkin di sekitar kita Bante ada nggak, pernah nggak ketemu, atau orang nggak berani menyombongkan diri di depan Bante kali ya? Sesungguhnya itu sudah merupakan hukum alam ya. Semua makhluk itu selama belum mencapai kesucian, dia ada rasa kesombongan dalam dirinya. Oke. Kesombongan apakah dia merasa dirinya lebih rendah dan selalu mengatakan aku ini lebih rendah loh, aku kasar rendah loh, aku demikian loh, pokoknya lebih rendah daripada kamu, seperti itu. Tetapi
Yang orang-orang yang kaya itu malah sombong, aku lebih tinggi loh, aku lebih hebat loh, aku lebih kaya loh. Ya, itu Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu apa? Waduh, seperti itu ya. Maka dari itulah kalau kita perhatikan, ternyata kesombongan itu tidak disenangin oleh semua pihak. Maka itu ya kita bagaimana tetap bisa netral, tidak usah menyinggungkan sampai di mana kekayaan mereka, tidak usah menyinggungkan seberapa tinggi mereka, ya. Kita tidak perlu menyinggung seberapa hebat ilmu mereka. Jadi kita tetap menghadapi semua itu dengan welcome, dengan senyum, dengan gembira dan selalu berbahagia. Terima semuanya tanpa pandang bulu. Sebenarnya bagaimana cara mengatasi kesombongan ini dan mengembangkan kerendahan hati? Maka dari itulah yang dikatakan kesombongan itu bisa muncul karena ada konsep aku itu. Maka dari itu Sang Buddha meminta kita, siapapun juga yang berkonsep adanya aku, di dalam kesombongannya juga ada, di situ pula juga kita akan menderita juga. Berarti konsep kasta itu sebenarnya konsep aku ya? Iya, aku lebih tinggi. Aku Brahmana, aku kesatria. Maka dari itulah dengan demikian ini, pandangan-pandangan manusia itu memang selalu menyimpang dari kebenaran, selalu ingin menunjukkan bahwa dia hebat. Tetapi sesungguhnya Sang Buddha tidak pernah menunjukkan kita itu hebat atau kita itu luar biasa. Sang Buddha malah menunjukkan yang terhebat itu adalah mereka yang bebas dari kekotoran batinnya, bebas dari konsep apapun juga. Sehingga dengan demikian ini dia itu bisa masuk ke segala bidang, segala lini dia bisa masuk. Tetapi kalau dia merasa lebih tinggi, lebih hebat, otomatis itu sulit untuk bisa masuk ke seluruh penjuru. Maka dari itulah yang dikatakan, memang Sang Buddha katakan, siapapun juga yang belum mencapai kesucian yang tertinggi, ternyata kesombongan masih ada loh. Walaupun dia sudah mencapai kesucian ketiga. Tapi kesombongannya dia sampai tidak keluar, hanya menilai, aku ini ternyata lebih tinggi loh daripada kamu. Tapi di dalam aja. Iya. Itu sombong nada. Aku lebih halus loh batinku daripada kamu, lebih tinggi dan macam-macam. Jadi riak-riak itu masih ada di dalam ya. Riak itu ya Bante ya, nggak gelombang ya. Maka dari itu kita memahami seperti itu juga dengan kita bisa terimalah semua orang, walaupun dia menyombongkan diri, ya biasa-biasa aja lah. Nggak usah terlalu diambil hati, dimasalahkan itu. Jadi supaya kita itu tidak mencari problem kepada siapapun juga, karena kita bisa terima itu merupakan hukum kewajaran, memang manusia begitu adanya. Ya, itulah yang namanya belajar agama itu bisa masuk fleksibel kemanapun juga, supaya kita tidak pernah memusuhin dan tidak pernah merendahkan siapapun juga. Itulah yang dikatakan tujuan hidup harmonis akan terwujud seperti itu. Jadi kalau kita mempelajari apa yang diajar Sang Buddha itu, ya seperti itulah kita bisa fleksibel. Konsep aku itu sebenarnya adanya di mana sih Bante? Aku perasaan apa aku? Semuanya ada aku ya, aku pikiran ya. Aku perasaan juga. Itulah Sang Buddha itu mengatakan, selama kita masih ada konsep aku, selama itu kita akan tetap menderita. Aku difitnah, aku dicaci maki, aku direndahkan, aku dirampok, ya toh? Aku dikata-katain dan macam-macam. Kalau nggak ada aku, adanya apa dong Bante? Maka dari itu ketika kita paham bahwa sesungguhnya mengapa Sang Buddha kata aku itu tidak ada, maka itu kita diminta untuk menganalisa ke tubuh jasmani. Menganalisa tubuh jasmani itu kita itu diminta menjadi seorang ahli dokter. Dipisahkan rambut, bulu badan dipisahkan, kuku, lalu gigi atau kulit-kulit, daging, jantung diambil, paru-paru dipisah-pisahkan, tulang belulang. Dengan niat ada sum-sum, ada ginjal, ada hati, dikeluarkan semua. Lalu setelahnya itu keluar ada 32 bagian. Otak, apakah kamu ada di sana? Otak nggak pernah jawab juga. Jantung kita tanya juga tidak pernah jawab. Jadi organ kita yang dikatakan, apakah kamu itu di jantung? Apakah kamu itu ada di hati? Apakah kamu di otak? Tidak ada satupun yang bisa menjawab.
berarti kita juga katakan apapun yang tidak bisa menjawab, dia otomatis dia tidak bisa membuktikan bahwa aku ada di sini. Aku mencintaimu. Nah, ya, Ya apa itu Bante? Aku ketemu aku nih. Apa ini konsepnya? Ya itu, Apa itu? yang sana ngerti gombal yo. Akhirnya menikahlah. Ayo, itu kan konsep aku dan aku nih Bante. Itu, begitulah. Jadi selama mereka sama-sama masih ada melekat akunya, ingin menjadi satu kesatuan, nah, itu wajar lah. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan. Selama mereka masih ada seperti ini, kita paham sesungguhnya Sang Buddha itu mengharapkan kita itu bisa menganalisa dengan cermat, cerdik dan teliti. Tidak ada aku di dalam diri kita supaya kita tidak pernah menderita lagi. Itu gimana caranya? Itulah. Oke, berarti aku tetap ada ya. Aku selalu ada gitu. Maksudnya kata-kata aku ini akan ada Ya, terus. itu bolehlah. Jadi secara Tapi formalitas pemahamannya bagaimana tentang Ya, aku ini yang itulah. harus ya. Baik, jangan kemana-mana, kita akan sambung dengan bahasan berikut di episode selanjutnya. Mengatasi kesombongan dalam diri, dan itu ada karena konsep aku. Siapakah aku? Ini yang harus dipahami nih, ya Bante ya. Aku kayak aku paling pinter, aku ranking 1 gitu ya Bante. Aku paling cakep, aku paling kuat. Itu yang akhirnya menimbulkan jurang perbedaan gitu di antara aku yang lain, sehingga akhirnya timbul pertikaian gitu, bisa jadi begitu ya Bante ya. Nah, apa sih peran kesadaran diri dalam mengatasi kesombongan ini? Ya, inilah yang dikatakan kita memang diminta oleh Sang Buddha analisa dengan cermat tubuh jasmani kita. Perhatikan secara detail satu demi satu dari organ semuanya ini. Kalau memang ada dari organnya itu bisa kita kuasain, misalkan kita jantung punya, aku punya, karena dia yang paling bekerja, paling kerja keras itu. Yang lain tidak bisa, otak ini yang paling bekerja, paling penting gitu. Jadi otomatis masing-masing katakan penting. Kalau memang otak kita juga milikku, jadi kita berkuasa terhadap otak itu, gitu. Hai otak, engkau jangan lupa ya, ingat terus ya. Otak, kamu jangan sakit ya, jangan sampai hilang ya, jangan sampai lenyap. Itu berarti kalau kita mampu menguasai otak seperti apa yang kita inginkan, itu otak itu sesuai dengan apa yang aku perintahkan, dia ikutin. Oleh karena dia bekerja bukan berdasarkan aku yang perintahkan, hanya berdasarkan hukum sebab dan akibat, otomatis. Misalkan kita sekarang sedang mendengarkan, sebab kita mendengarkan ada reaksi di otak yang bagai pendengaran itu muncul. Ketika ini lenyap, langsung kita minum, misalnya minum kopi. Sebab kita ada minum, terasalah sensasi melalui lidah kita muncul di sini. Jadi itulah yang dikatakan berubah sesuai dengan kondisinya. Maka dari itu Sang Buddha katakan, siapapun juga yang masih belum melihat dengan jelas terhadap tubuh jasmani ini dengan sejelas-jelasnya, konsep aku masih kuat keakuannya. Demikian juga kita diminta untuk melihat bagaimana perasaan itu muncul, sifatnya bagaimana. Ternyata sifat dari perasaan kita itu sama. Dia sangat gesit, sangat lincah, sangat liar. Terus muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang. Tapi di mana ya perasaan itu? Terkadang muncul di lidah kita. Terkadang muncul dari mata kita. Terkadang timbul perasaan dari telinga kita. Terkadang timbul dari sentuhan kita. Jadi perasaan itu berpindah-pindah. Yes, nah, pindah-pindahnya itulah berubah. Tapi perubahan itu yang kita rasakan, di mana ya perasaan itu muncul? Loh, bingung sendiri, nggak ketemu toh? Nggak ketemu ini di mana? Ternyata kalau dianalisa semuanya itu, dia itu hanya gelombang elektrik muncul tetap hilang, hanya itu. Jadi perasaan itu kosong, tidak ada aku di sana. Demikian juga memori kita. Kita diminta itu ingatan-ingatan yang lampau itu kita simpan di dalam memori kita. Nah, kalau kita mau jujur mempelajari di biologi atau manapun juga,
di mana letaknya simpanan memori itu? Di mana? Mungkin orang bilang di otak misalkan. Heeh. Tapi di analisa dicari di otak ini tidak ketemu juga. Ya. Maka dari itulah yang dikatakan di dalam penganalisaan itu ternyata memori bukan diletakkan di otak, tetapi di mana itu? Inilah yang dikatakan tanda tanya, di mana mereka letaknya itu. Itulah yang dikatakan dia berproses untuk dianalisa, tidak ditemukan di dalam tubuh ini. Tubuh fisik. Nah, tidak ditemukan. Itulah yang fisik. dikatakan saya tidak ada di situ. Bukan intinya. Perasaan bukan di dalam diriku. Memori juga bukan di dalam diriku. Jadi tidak ada aku di sana supaya kita itu memahami, jangan melekat dengan semua konsep aku itu. Termasuk kita dikatakan agamaku. Katakanlah agama Buddha misalkan. Di mana letaknya agama Buddha yang kita yakini itu? Dianalisa, dicari-cari, di memori nggak ketemu. Yang Islam juga dicari nggak ketemu. Yang Kristen dicari nggak ketemu. Maka dari itu tidak ada di dalam tubuh jasmani ini. Memori sekedar fungsi untuk mengingat sesuatu. Ya. Tapi di mana letaknya? Kita masih belum bisa menemukan. Itulah yang dianalisa, ditentukan, dianalisis terus. Ternyata di mana ya? Akhirnya kita kata, kita tidak menemukan di mana letaknya memori itu. Begitu juga nanti bentuk-bentuk pikiran. Banyak mikir ini, mikir sana, mikir situ. Permainan pikiran kita sendiri, khayalan kita sendiri. Itu juga letaknya di mana? Mungkin di otak kita. Karena pikiran banyak mikir di otak. Orang kan bilang gitu. Tapi sesungguhnya bukan di sana juga. Tetapi ketika kita mati kan otaknya hancur toh. Tetapi kok ada permainan pikiran kita masih ada di alam selanjutnya itu. Ya. Nah, orang yang berkatakan itu roh kita itu. Orang bilang, oh berarti berada di roh. Seperti itulah yang mereka konsepnya seperti itu. Ternyata roh itu juga bukan roh. Dia adalah satu gelombang energi yang terus bergerak yang sangat cepat. Nah, itulah yang dikatakan Sang Buddha melihat dengan jelas di dalam energi pikiran kita sendiri. Tidak ada yang dikatakan aku di sana. Di sanalah aku di dalam energi itu. Aku menyatu dengan energi itu. Jadi Sang Buddha melihat kita tidak boleh konsep seperti itu. Kita hanya lihatlah dengan penuh kesadaran, lepaskan semuanya konsep apapun juga supaya kita tidak melekat sama aku itu. Ketika kita tidak melekat sama aku, kita akan lebih bebas bisa membebaskan dari semua penderitaan. Kalau kita salah konsepnya, agama kita diejek, dijelek, kita marah. Karena agama Buddha kok disinggung, agama kok dijelek-jelekan. Salah itu. Nah, akhirnya kita berontak dengan mereka. Jadi itulah yang dikatakan setiap agamawan kalau bisa jangan mengajak untuk berdebat. Perdebatan itu sesungguhnya menunjukkan sama-sama tidak tahunya toh. Mereka sama-sama tidak tahu bahwa agama itu gimana, konsep agama itu gimana, Tuhan itu gimana, nggak ada yang tahu. Tapi dia merasa apa yang dibaca itu yang betul. Jadi sesungguhnya yang dibaca pun kita harus tahu juga siapa yang menulis. Kalau kita belum jelas sejarahnya kitab suci, bagaimana terjadinya kitab suci, otomatis semuanya itu masih ngambang. Tetapi yang penting itu bukan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi kita diminta bagaimana kita belajar bersama untuk bisa memahami aku itu di mana dan di mana letaknya aku, dan kalau tidak menemukan si aku di sana, mengosongkan dirinya, kapan kita bisa menderita, ya tak? Ya. Karena nggak pernah ada aku disalahkan, aku direndahkan, aku difitnah, sing salah. Lama-lama kita ngomong gini, ya. Bante. Ya kan istilahnya enak bersyukur menderita. Iya, bersyukur banget berarti orang yang nggak harus cerdas-cerdas banget, kalau kosong aja gitu dia. Ya maka itulah dikatakan manusia yang cerdik itu mengasah dengan jeli, cermat, dengan tujuan untuk membebaskan dari semua masalah. Ketika dia mencari masalah dengan konsepnya aku, terjadilah masalah yang terus-menerus, akhirnya debat terus seolah aku yang paling benar, gopekku yang paling terang, gopekku yang jamin masuk surga, seperti itu, ya toh. Iya. Tapi kalau nggak ada aku ini kayaknya nggak rame dunia ini, Bante. Jadi dari aku yang dihidup-hidupkan, kemudian ternyata tidak ada gitu ya, Bante. Sampai menuju ke tidak ada aku itu gitu. Jadi
rumit dari yang kosong menuju ke rumit, dibalikin lagi ke kosong. Ini ternyata kehidupan Bante. Itu yang kata kosong ada isi. Isi adalah kosong. Tapi isi adalah isi ternyata. Aduh, ya ternyata ilusi semuanya gitu ya. Hanya permainan, ilusi gitu. Ya itu, kalau kita lihat ilmu pengetahuan itu memberikan satu perumpamaan, kita bisa memperbesar satu sel atau atom itu diperbesar sampai berapa triliun kali. Katakan dia jadi seperti atomnya itu, intinya itu seperti bola apa? Bola golf gitu ya. Oke. Sedangkan yang apa, elektronnya itu seperti pasir-pasir itu. Itu kalau sebesar itu loh, sebesar lapangan. Ya. Lapangan sepak bola. Jadi kosong. 99,99% itu kosong semua. Jadi itulah kenyataannya bahwa atom itu seperti itu. Kita itu terdiri dari kumpulan-kumpulan atom itu sendiri. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan, karena kita merasa padat seperti ini, kita merasa akulah di dalam tubuhku. Tubuh inilah aku menyatu dengan tubuhku. Itu konsep yang selalu kita pegang seperti itu. Aku ada di sini. Tetapi ketika kita uraikan semuanya, Sang Buddha katakan, tidak ada aku di dalam tubuh ini, tidak ada aku dalam perasaan, tidak ada aku di dalam memori kita, tidak ada aku di permainan pikiran kita. Jadi semuanya kosong. Akhirnya ya kita, kalau aku tidak ada, kan tidak pernah aku menderita. Aku kan tidak pernah dicaci maki. Aku juga tidak pernah difitnah siapapun juga, karena aku tidak ada kok. Jadi dengan konsep seperti ini, diwolak-walik, dianalisa, oh tujuannya begini loh. Kita dengan konsep aku kita menderita, dengan konsep tidak ada aku kita lebih bebas, lebih bahagia. Lalu mau pilih yang mana? Mau menderita, pakailah sang aku itu. Kita mau bebas dari penderitaan, bebas dari konsep aku. Jadi kita akan lebih bebas. Itulah cara mengajarkan sangat bijaksana yang dilihat dengan mata batin dengan sungguh-sungguh. Seperti itulah semenjak zaman Sang Buddha. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita akan ketemu dalam bahasan selanjutnya. Jangan kemana-mana. Pemirsa Dhamma TV, pernah nggak kalian bertemu dengan seseorang yang sibuk menceritakan tentang akunya? Aku iki, aku iku, aku ini gitu ya. Dia benar-benar nggak mau dengerin gitu ya. Ternyata hanya sibuk menceritakan dirinya sendiri. Ya pasti pernah lah ya seperti itu. Nah, Bante, apa sih strategi untuk meningkatkan empati dan kemampuan mendengarkan nih Bante? Apakah orang yang seperti itu misalnya bertamu ke rumah kita terus dia kemudian bercerita tentang aku, lebih baik kita dengerin aja apa gimana nih Bante? Apa ini orang sombong banget sih, aku mau cerita tentang diriku juga deh gitu, apa gitu Bante ya? Apa didengerin aja Bante? Ya, kita memang lebih bagus sebagai pendengar yang baik. Karena siapapun juga senang kalau dia diperhatikan. Ya kan? Karena dia ingin menyombongkan dirinya, otomatis kalau dengarkan, wah hebat loh kamu ya, kok bisa seperti itu ya, ajarin dong aku supaya seperti kamu juga. Nah, misalkan. Tapi dalam hatinya sombong amat sih gitu, ini boleh nggak Bante? Boleh nggak? Ya biasa aja lah, namanya permainan pikiran itu selama itu tidak menyakitkan orang lain yang tidak menjadi masalah ya toh. Oh iya jadi betul, kan betul. Permainan pikiran kita sendiri otomatis tidak menjadi masalah. Maka dari itulah yang dikatakan bagaimana kita ini belajar untuk bisa memahami supaya kita itu memang tidak menyombongkan ke dalam diri kita masing-masing. Kalau kita lihat sekarang ini di dalam peperangan yang sering terjadi, kalau kita perhatikan, mereka bisa menghancurkan. Ini kan juga pintar, dia mengeluarkan senjata-senjata tapi dihitung, nanti kamu bayar ini loh, bayar ya. Jadi pabriknya laku toh. Betul. Iya. Tapi ya dengan harapan dia bisa menghancurkan. Ya. Akhirnya dia perang terus. Demikian juga sekarang Indonesia mau diadu dengan Malaysia juga. Yang adu ya sama juga orangnya. Jadi itulah sumbernya dari mereka, sombongnya merasa aku ini kuat, aku ini hebat, aku bisa adu domba mereka. Akhirnya itulah
Orang-orang bodoh selalu diadu domba seperti itu. Akhirnya ya yang terlihat tidak ada yang menang, sama-sama kalahnya. Kita harus ngikutin ajaran beliau yang tersadarkan. Orang yang tidak sadar mereka cari bisnis dengan cara yang salah. Karena Sang Buddha katakan mata pencarian yang benar itu tidak boleh jual beli senjata. Saya sudah tahu jawabannya ini, saya sudah tahu. Maka dari itulah kita seharusnya ngikutin cara yang benar itu akan membuat kita hidup di jalan yang benar. Tetapi kalau kita ngikutin cara yang salah, seolah-olah ini menguntungkan, gitu. Tetapi kan kita tidak tahu efeknya. Efek dari menjual senjata itu nanti bagaimana akibatnya? Itu Sang Buddha yang melihat dengan jelas. Kita akan menderita. Menderitanya bukan sekali kelahiran, tak terhitung banyaknya. Kita juga berkali-kali, lalu disiksa di alam neraka juga berkali-kali, sangat panjang. Jadi Sang Buddha yang menerangkan kalau kita mau bebas dari penderitaan, ikutin cara yang tepat ini, otomatis kita tidak akan mengalami seperti itu. Demikian juga ada umat kita datang minta izin, Berarti izinkan ya aku membuat peternak babi. Tanah sudah ada, izin sudah oke, kandang-kandang sudah dibuat. Langsung tidak boleh, tidak bagus itu. Akhirnya, berarti nanti 50% saya sumbangkan ke wihara. Kamu sumbangkan berapapun juga, dana itu bagus. Tetapi nyawa dari babi itu tetap kamu tanggung jawab. Jadi dengan demikian hitung nanti kamu sekarang kaya, saya dapat untung, seneng toh, nggak usah kerja langsung dapat 50%. Siapa yang nggak mau? Pasti kalau seraka pasti kita mau. Ini demi kepentingan kamu harus menghindar itu semua, karena itu nanti akibatnya begini. Nanti kamu sakit-sakitan, pendek umurnya, dan mati saat ini nanti kamu dosanya berat, masuk neraka dulu. Juga memelihara ikan di kolam juga begitu? Ya, namanya untuk konsumsi. Ikan itu kalau memang tujuannya untuk dikomersilkan nanti dibunuh toh. Kecuali kalau ikan itu untuk hiasan kan lain, berbeda. Maka itulah bagaimanapun juga ya kita harus melihat itu untuk apa, fungsinya untuk apa, gitu. Kalau fungsinya memang kita piara untuk dibunuh, pasti kita melarang, gitu aja. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan ajaran Sang Buddha itu bukan berdasarkan percaya, tetapi berdasarkan apa yang dilihat dengan mata batin Sang Buddha, ada akibatnya nantinya. Kalau salah jalan, kalau kita sudah jalan yang benar ya, Sang Buddha sangat setuju, bagus, jalankan, kembangkan terus, kan begitu aja. Maka dari itulah yang dikatakan bagaimana mengatasi kesombongan itu yang penting juga, karena kesombongan itu ada konsep aku. Kalau kita bisa membebaskan dari konsep aku dengan pengertian yang jelas, misalkan kita sekarang membahas masalah telinga kita. Telinga ini lalu ada suara masuk. Sesungguhnya telinga dan suara itu netral. Yang masuk inilah gelombang ini juga netral. Masuk ke otak itu sebenarnya dia hanya keluar elektrik aja, netral. Tapi kita yang menilai, konsep-konsep cara berpikir kita itu menilai begini, oh ini kata-kata begini, kata-kata jelek, kata-kata memfitnah, kata-kata kasar misalnya. Berkaitan dengan hormon lagi. Ya itulah munculnya hormon yang tidak menyenangkan, muncul. Dengan demikian ini kalau dilihat secara detail, bagaimana kita bisa menciptakan semua itu netral, pikiran kita juga netral, kita akan tetap damai. Kalau kita tidak bisa menetralisir semua itu, lalu membuat penilaian, kita sendiri yang masa menderita nantinya. Jadi kita terombang-ambing oleh perasaan kita, terombang oleh pola pikir kita sendiri. Dengan cara seperti ini kalau dianalisa, tujuan Sang Buddha itu sangat hebat. Supaya kita itu sadar teknik cara menggunakan suara-suara itu dengan mengosongkan semua, kita tetap seimbang, tetap damai, tetap bahagia, itu akan terwujud. Kalau kita masih mengatakan aku difitnah, aku dicaci maki, aku dikalahkan, aku kata-kata kasar, kita marah karena ada kesombongan itu. Jadi dengan menghilangkan aku, tidak ada kesombongan, pikiran kita tetap netral, disitulah kita selalu damai, tidak ada masalah di dalam pikiran kita. Itu
harapan Sang Buddha supaya kita menjadi manusia yang tersadarkan, memiliki cara berpikir yang lain dari yang lain, super dahsyat, kita selalu damai dan bahagia. Itulah hebatnya. Ya, para aku, para aku gitu ya. Gimana? Sudah memahami konsep ini? Konsep aku yang selalu dipupuk dari kecil. Aku harus jadi juara. Aku harus coba direnungkan kembali. Aku ini sebenarnya apa gitu ya. Nah, itu akan apalagi bagi Anda yang masih suka bertikai, masih suka berdebat, masih suka merasa direndahkan, itu coba direnungkan kembali ya. Ketika Anda menderita karena itu, apa sih sebenarnya yang bikin aku menderita ini? Nah, ini benar-benar harus teliti, cermat, masuk ke laboratorium diri, merenungkan, menyimpulkan ya. Benar-benar kita tuh menjadi seorang peneliti, dan menurut saya waktu-waktu tersisa kita tuh sangat-sangat penting untuk meneliti ini. Nah, Bante, apa sih tips untuk meningkatkan kemampuan belajar dan berkembang nih, Bante? Berkembang dalam hal apa? Membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, tapi lebih penting lagi membangun hubungan yang baik dengan diri kita sendiri nih loh, Bante. Ya, itulah satu-satunya jalan. Kita harus tahu bahwa sesungguhnya kita semua itu punya tujuan yang sama. Tujuan yang sama itu dengan pengertian bahwa kita ini adalah energi gelombang pikiran. Gelombang pikiran ini ternyata bisa ditingkatkan kualitinya. Ya. Tingkatkan kualitinya itu ternyata Sang Buddha katakan, bila mana kita sering latihan meditasi itu minimum kita bisa mencapai tingkat ketenangan jana pertama. Jana pertama ini itu ternyata masih ada tingkatan lagi. Jana itu artinya apa sih, Bante, kalau di... Ya, jana itu ya tingkatan pertama di dalam ketenangan itu aja. Oh, tingkatan itu ketenangan, ketenangan ya. ini dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu ternyata di dalam jana pertama. Demikian juga kalau jana bisa naik lagi, jana yang kedua itu juga ada 1, 2, 3. Jadi dengan demikian itu makin lama makin tinggi. Maka dari itu Sang Buddha dengan mata batin melihat dengan jelas, ternyata alam-alam selanjutnya itu yang menentukan gelombang pikiran kita. Sampai ada 26 tingkatan di alam-alam surgawi itu. Maka dengan demikian inilah kalau kita lihat seperti ini, Sang Buddha mengajarkan itu berdasarkan ilmiah semua. Semua itu tergantung gelombang pikiran kita, energi pikiran kita sendiri. Bukan Sang Buddha yang menentukan, bukan Tuhan yang menentukan. Ada ketemu bidadari nggak di sana? Itu di surga tingkat yang bawaan lagi ada juga. Di situ ada cerita yang mereka ada dilayani sampai 1000 bidadari. Itu capek deh. Mereka 72 kecil lah. 1000 ini. Oke. Bante, ini kita langsung praktek meditasi aja ya, Bante ya. Karena waktunya di segmen 3 selesai nih. Ya. Oke, Bante ya. Baik, Pemirsa Dhamma TV, ternyata di Buddhism juga mengenal tentang surga, tetapi surga yang bagaimana itu bisa mungkin dialami di dalam meditasi-meditasi. Maka jangan lewatkan selalu manage your mind. Di akhir segmen keempat ini kita melakukan meditasi bersama. Jangan kemana-mana, kita ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita akan bersama-sama bermeditasi. Apakah akan ketemu 1000 bidadari, Bante? Itu harus dialami. Jangan percaya pada saya ya, jangan percaya. Sebaiknya kita akan mulai melakukan meditasi bersama yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bhikkhu Dhammawicayo Mahathera. Monggo, Bante. Malam yang indah, ciptakan pikiran yang indah, karena di malam hari yang damai ini kita tadi ada masalah di toko, di tempat kerja kita, semua itu telah berlalu dan masih ada di dalam ingatan kita. Kita harus melepaskan dalam ingatan itu, jangan mempermasalahkan lagi. Demikian juga kita sudah bekerja, badan ini capek dan lelah, mari kita duduk yang rileks dan santai. Jangan mempermasalahkan ke tubuh jasmani ini. Pikiran tidak ada masalah, badan tidak ada masalah. Sekarang arahkan pikiran ini dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan.
bahwa bekerja untuk ke dalam batin dan pikiran kita adalah pekerjaan yang sangat-sangat berguna supaya kita bisa memperoleh cara pengendalian pikiran itu, cara untuk memiliki pikiran positif, cara untuk menemukan teknik menenangkan gejolak pikiran kita. Itulah sesungguhnya latihan meditasi sangat-sangat bermanfaat. Maka dari itu, jangan perlu ragu dan bimbang. Selama kita ada kesadaran, mampu mengendalikan pikiran, selalu berpikiran positif, tenangkan batin dan pikiran kita, kita dijamin tidak akan kesurupan, kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa, lebih tenang, lebih positif, dan lebih bahagia. Mari kita duduk rileks, santai, lepaskan semua beban yang ada di dalam diri kita. Bersukacitalah bahwa bekerja melihat pikiran dalam pikiran kita itu sangat-sangat menyenangkan. Walaupun kita ingin mendapatkan ketenangan, tetapi itu diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk bisa memusat dengan objeknya masing-masing. Tetapi kenyataan pikiran ini lari sini, loncat sana, mikir ini, kita tetap tersenyum, tetap tertawa, dan menerima apa adanya. Memang wajar, pikiran itu gesit, lincah, liar, lari sesuka-sukanya. Jangan dipermasalahkan. Kita tetap tersenyum, tetap gembira. Kembali lagi, arahkan pikiran untuk mendeteksi dan menyadari nafas kita masing-masing. Sadarilah sentuhan-sentuhan angin yang keluar dan masuk itu. Sebagaimana apa adanya, terasa hangat, terasa sejuk. Disitulah kita perhatikan dengan senang hati dan penuh kegembiraan. Tarik nafas, terasa sejuk. Ucapkan sadar. Keluar nafas, terasa hangat. Ucapkan damai. Tarik nafas sadar. Keluar nafas damai. Tarik nafas sadar. Keluar nafas damai. Meditasi mulai. Tenang, tenang, tetaplah tenang. Jaga terus ketenangan dengan penuh kesadaran. Mari kita bersama-sama merenungkan cara menggunakan telinga kita. Telinga ini netral adanya. Suara-suara yang masuk sesungguhnya juga netral adanya. Mereka masuk melalui gendang telinga, membentuk gelombang-gelombang elektrik, masuk ke otak kita juga gelombang elektrik. Semuanya hanya gelombang elektrik. Tapi kita mengatakan, oh dia kata-katanya kasar, dia menghina aku, dia menjelekkan aku. Penilaian-penilaian inilah yang membuat kita tidak netral, karena ada kebencian di situ. Tetapi kalau kita pandai
mengikuti cara Sang Buddha, bahwa sesungguhnya tidak ada aku di dalam diri ini. Bukan aku yang dihina, bukan aku dicaci maki, bukan aku yang dikata-katakan. Dengan melenyapkan konsep aku, itu akan membuat batin kita bisa lebih tenang, lebih seimbang, dan lebih damai. Maka orang yang bijaksana mengikuti cara beliau yang tersadarkan, tidak ada aku di dalam otak ini, damai dan hening akan menjadi milik kita. Mari kita renungkan dengan sedalam-dalamnya. Di mana aku yang sedang dicaci maki, aku sedang difitnah, aku sedang direndahkan, aku sedang dimarahin oleh mereka. Selama kita tidak menemukan aku di dalam diri kita, selama itu kita akan lebih damai dan lebih bahagia. Maka manusia yang bijaksana, mereka lebih suka cita ketika mampu melenyapkan sang aku di dalam diri kita. Batin dan pikiran tetap seimbang, tetap tenang, tetap damai. Bukankah itu indah di dalam menciptakan konsep tidak ada aku di dalam diriku ini, di dalam suara itu, di dalam memori kita, di dalam permainan pikiran kita, semuanya hanya elektrik, gelombang energi kosong dari sang aku. Hanya tahu dan sadar munculnya gelombang-gelombang itu saja. Biarlah dia muncul dan lenyap, muncul lagi dan hilang lagi. Lepas semuanya. Dengan cara seperti ini, hidup kita lebih indah, lebih jernih, lebih damai, dan lebih bahagia. Marilah analisa dengan penuh kebijaksanaan. Damai dan bahagia yang kita harapkan ini akan lebih terwujud dengan sebaik-baiknya. Meditasi perenungan suara dianalisa, diselidikin dengan penuh kebijaksanaan. Meditasi kita mulai.
Semoga dengan kekuatan para Buddha yang maha suci, maha sadar, maha sempurna, menyinar-sinar kesempurnaannya kepada kita semua menuju tempat yang terang dan penuh kebahagiaan. Semoga kebijaksanaan, kejernihan, kedamaian, dan kebahagiaan menjadi milik kita bersama. Meditasi selesai. Baik, terima kasih Pak Budi. Baik, Salam TV, ya, meditasi mengakhiri acara MJM kali ini, dan tentunya kita akan ketemu di Manage Your Mind berikutnya, dan selalu persiapkan diri untuk bermeditasi bersama, sehingga apapun bahasan kita akan dapat kembali renungkan di dalam proses meditasi. Saya Satya Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih, dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihoto, Namo Buddhaya. Marilah semuanya berbahagia selalu dan mengagungkan kemurnian dan keagungan beliau yang tersadarkan sempurna.